Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Izzati Nihaya, Esos FIKOM, selaku tutor pada mata kuliah Public Speaking FSIK 4103. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua sebagai fondasi utama tumbuh kembang anak, dan yang saya hormati para pendidik anak usia dini, PAUD dan TK sebagai garda terdepan pengembangan potensi anak-anak kita. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di hadapan hadirin sekalian untuk berbagi pandangan mengenai topik yang sangat penting dalam kehidupan anak, yaitu meningkatkan kesadaran tentang keterlambatan bicara atau speech delay pada anak. Mengapa hal ini menjadi topik yang sangat penting untuk kita bahas bersama? Karena kemampuan komunikasi adalah fondasi utama bagi seluruh aspek perkembangan anak. Data menunjukkan prevalensi speech delay di Indonesia mencapai angka 5 hingga 10%. Apabila keterlambatan ini tidak kita tangani sejak dini, dampaknya berpotensi menghambat kemampuan berpikir, bersosialisasi, dan kesiapan belajar mereka di masa depan. Oleh karena itu, kita akan fokus pada 3 poin utama. Hal ini mencangkup upaya mengenali tanda dan faktor penyebab speech delay, kemudian mempelajari cara-cara mudah dan efektif untuk membantu anak berlatih berbicara di rumah, serta memahami pentingnya segera berkonsultasi dengan tenaga profesional. Poin pertama, mengenali tanda dan faktor penyebab keterlambatan bicara. Hadirin yang saya hormati, keterlambatan bicara terjadi ketika perkembangan bahasa lisan anak tidak sejalan dengan acuan usianya. Sikap yang diperlukan di sini bukanlah panik, melainkan kesiagaan dan ketanggapan kita sebagai orang tua dan pendidik. Penyebab kondisi ini sangat beragam, selain faktor medis seperti gangguan pendengaran atau saraf yang butuh penanganan spesialis. Kita juga wajib memberikan perhatian pada faktor lingkungan yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Kita perlu mewaspadai hal-hal seperti minimnya pemberian komunikasi timbal balik atau dua arah antara orang tua dan anak, serta kita harus mewaspadai paparan media layar atau screen time yang berlebihan pada anak. Poin kedua, cara mudah membantu anak berlatih berbicara di rumah. Sebagai orang tua dan pendidik, kita memegang peran yang sangat penting. Kita dapat menerapkan berbagai teknik sederhana yang perlu dilakukan secara konsisten, yaitu yang pertama, mari kita terapkan teknik pengembangan bahasa. Apabila anak mengucapkan satu kata, segera kembangkanlah menjadi kalimat lengkap dan benar. Sebagai contoh, jika anak berkata bola, respon kita bisa berupa, ya, ini bola kuning yang kecil. Dengan cara ini, kita secara bertahap meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Yang kedua, kita melakukan aktivitas belajar membaca aktif. Ubah sesi membaca buku menjadi momen interaktif dan penuh percakapan. Ajak anak untuk menunjuk, menyebutkan nama objek, dan menirukan suara. Cara ini merupakan metode yang paling efektif, sekaligus menyenangkan dan memperkaya kosakata mereka. Dan yang ketiga, kita harus ciptakan motivasi berbicara. Dorong anak menggunakan kata sebagai alat komunikasi. Hindari langsung memberi benda yang diinginkan melalui isyarat. Sebagai contoh, sebelum memberikan gelas, tanyakan, "Kamu mau minum?" Coba katakan minum. Cara ini mengajarkan bahwa kata-kata dapat memenuhi kebutuhan mereka. Poin terakhir dalam pembahasan ini adalah pentingnya segera berkonsultasi dengan tenaga profesional. Bapak dan Ibu, kita wajib peka terhadap tanda-tanda yang memerlukan penanganan ahli.
Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan penanganan dini adalah kunci dalam menangani speech delay. Segera berkonsultasi jika anak usia 18 bulan hanya menguasai kurang dari 6 kata bermakna, atau anak usia 2 tahun belum mampu merangkai 2 kata menjadi frasa bermakna. Semakin cepat bantuan diberikan, semakin besar peluang anak mencapai perkembangan bahasa yang optimal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah membahas pentingnya kesadaran terhadap speech delay. Kita bersama memahami bahwa kondisi ini memerlukan respon yang cepat dan tepat. Peran Bapak dan Ibu bersama para pendidik sangat penting dalam mendukung perkembangan komunikasi anak. Mari kita jadikan pemahaman ini sebagai landasan untuk menerapkan langkah nyata di lingkungan rumah. Kita berkewajiban untuk segera mengambil tindakan dalam mendukung kebutuhan perkembangan anak. Karena masa depan kemampuan komunikasi mereka ditentukan oleh tindakan yang kita ambil saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.